Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para jemaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi kali ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah adalah bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesempatan untuk sholat berjamaah secara bersama. Alhamdulillah kita masih diberikan umur, kesehatan sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita untuk hadir di pembacaan hadis pada subuh kali ini. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya hingga kita umatnya dan hingga akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah kaum muslimin, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis di mana beliau bersabda, la yaqulanna ahadukum Allahumma ighfirli in syi'ta Allahumma arhamni in syi'ta liya'zimil mas'alata fa innahu la mukrihalah. Kata Rasulullah SAW, janganlah sekali-kali salah seorang di antara kamu berkata atau berdoa, Ya Allah subhanahu wa ta'ala, ampunilah aku jika engkau menghendaki. Ya Allah, sayangilah aku jika engkau menghendaki. Maka kata Rasulullah, hendaklah ia serius meminta karena tidak ada yang memaksanya untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jamaah kaum muslimin, kita hidup perlu yang namanya kebutuhan. Entah itu materi, entah itu makanan, ataupun itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ataupun itu jabatan. Pasti kita menginginkan itu. Dan itu semua tidak akan bisa kita dapatkan kecuali kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perumpamaannya, seorang hamba ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sama seperti kita dulu ketika kita waktu kecil kita meminta kepada orang tua kita. Bagaimana kita meminta kepada orang tua kita? Kita meminta kepada mereka dengan merengek. Kita meminta kepada mereka dengan wajah memelas. Kita meminta kepada mereka dengan menghadirkan hati agar kita menyentuh hati orang tua kita. Maka begitu pula ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita meminta pun harus dengan merengek kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun harus dengan wajah yang memelas. Maka kita pun harus menghadirkan hati kita, harus dengan keseriusan ketika kita meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita meminta kepada orang tua kita. Serius, yakin, hadirkan hati, hadirkan pikiran, dan kita harus yakin bahwasannya doa yang kita panjatkan, doa yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi pengabulan doa seorang hamba itu tergantung hati dan tergantung amalan seorang hamba. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau berkata, bila mana hatinya lengah atau hatinya lemah ketika berdoa, maka efek dari doa tersebut pun lemah. Jadi kita harus menguatkan hati kita, menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berdoa, kita harus menghadirkan hati agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah, ya. Terkadang kita lupa kepada Allah ketika kita lapang. Terkadang kita lupa kepada Allah ketika kita kaya raya. Terkadang kita lupa kepada Allah ketika kita memiliki jabatan. Lupa untuk apa? Lupa untuk berdoa kepadanya. Padahal kata Rasul SAW,
beliau bersabda, barang siapa yang suka Allah mengabulkan doanya ketika susah dan menderita, maka hendaknya ia memperbanyak doa ketika ia lapang. Jadi kalau kita ingin doa kita dipermudah ketika kita lapang pun, ketika kita kaya raya pun, maka kata Allah Subhanahu wa taala, maka kata Rasul SAW, maka kita pun harus senantiasa berdoa ketika kita lapang, ketika kita kaya raya, ya, agar Allah mudahkan doa kita ketika kita menderita. Para jamaah kaum muslimin, sebelum saya akhiri, saya menasihati diri saya sendiri dan jamaah terkhususnya dan jamaah umumnya, di mana jangan sampai kita lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, terutama selesai salat, di mana kata beliau bahwasannya jika beliau telah usai salam dari salat, beliau mengucapkan dengan lafaz yang artinya, ya Allah, ampunilah dosaku yang telah lalu dan yang akan datang, yang aku sembunyikan maupun yang aku tampakkan, yang berlebihan dan yang kau lebih mengetahuinya daripada aku. Engkau yang mendahulukan dan mengakhirkan, tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Hadis riwayat Abu Daud. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ghafir ayat 60, dan Tuhan berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dan hina. Para jamaah kaum muslimin, alangkah baiknya bila kita berdoa pada pagi kali ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadirkan hati, kekhusyuan pikiran dan menghadirkan hati kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma, ya Allah yang maha besar dan yang maha kuasa, kami memohon kepadamu ya Allah untuk para musyrik ya Allah, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes dan seluruh umat muslimin dan muslimat. Ya Allah ya Rabb yang maha pengampun, ampunilah dosa-dosa mereka ya Allah, dosa besar maupun dosa kecil, yang disengaja ataupun tidak disengaja ya Allah. Ya Allah ya Rabb, Engkau lah yang maha pemberi ketakwaan, yang maha pemberi hidayah kepada mereka ya Allah. Ya Allah ya Rabb, berikanlah kepada kami dan kepada mereka semua hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu ya Allah dan meninggalkan semua larangan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabb yang maha memberi kesehatan, ya Allah ya Rabb, berikanlah kepada mereka kesehatan agar mereka bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah ya Allah. Ya Allah ya Rabb yang maha pemberi rizki, yang maha kaya raya, berikanlah kepada mereka rizki yang luas, berkah, agar mereka mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam kaum muslimin. Ya Allah ya Rabb, berikanlah kepada mereka kekuatan dan kemampuan untuk bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Ya Allah ya Rabb, berikanlah kepada mereka keturunan yang qurratu ayun, keturunan yang saleh dan salihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah ucap. Billahi wa taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.